回事？ Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti masih semangat dong di akhir pekan ini. Dan seperti biasa, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangshan, yaitu Youhao dan Wang Dong, dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 76. Yang mana pada Solen 2 episode 76 ini menceritakan Youhao yang akan melihat teman-temannya dari sekte Tang turun tangan untuk menghadapi para musuh dari sekte lain di kompetisi ini. Dan kita juga akan melihat kekuatan Youhao yang mampu menakut-nakuti aliansi siswi. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat jika semua anggota sekte Tang langsung menuju ke kamar Bebe yang masih belum pulih tersebut. Kemudian Susansi pun memberitahu Bebe bahwa Youhao bertarung sangat hebat hari ini, namun sayangnya Bebe tak bisa melihat secara langsung. Namun Bebe mengatakan bahwa dirinya menonton pertandingan itu lewat siaran TV di hotel ini, yang mana kemenangan 1 lawan 7 Youhao itu adalah langkah awal yang baik bagi sekte Tang dalam kompetisi itu. Kemudian pun Bebe meminta pendapat Youhao tentang pertandingan yang akan diadakan besok. Youhao pun memberitahu jika besok mereka akan menghadapi sekte pedang besi. Mendengar itu Susansi pun merasa bahwa Youhao pasti akan menjadi orang pertama yang turun tangan lagi. Dan pasti Youhao akan bertarung dari awal sampai akhir seperti kemarin. Youhao pun berkata jika mereka mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat karena ada banyak tim pada babak sistem gugur ini. Dan mulai babak ini jeda pertandingan akan dikurangi, yang mana mereka harus menjaga kapasitas tempur mereka semaksimal mungkin. Maka dari itu Youhao menyarankan agar mereka melakukan rotasi pada babak individu. Mendengar itu pun Susansi berniat akan menjadi orang pertama yang turun bertanding besok. Hari berganti dan kembali stasiun TV Kekaisaran Ryu menyiarkan babak ketiga sistem gugur kompetisi elit Master of seluruh benua. Di sini pun babak ketiga pertandingan ke-6 ini akan mempertemukan sekte Tang melawan sekte pedang besi. Terlihat semua orang bersorak setelah melihat kemenangan 1 lawan 7 Youhao kemarin. Sementara itu, terlihat di sisi lain sekte pedang besi yang sesuai namanya, semua anggotanya memakai armor besi. Tak lama setelah itu, wasit meminta peserta pertama dalam pertarungan individu ini untuk naik ke arena. Dan sesuai rencana awal bahwa sekarang giliran Susansi lah yang maju paling pertama. Sementara dari sekte pedang besi langsung menurunkan sang kapten yang membuat mata keranjang Susansi kumat lagi karena kecantikan kapten dari sekte pedang besi ini. Melihat itu Youhao merasa jika sekte pedang besi sudah mempelajari sekte Tang karena mereka mengirimkan wanita yang cantik untuk menghadapi Susansi. Di sini terlihat jika kapten dari sekte pedang besi ini adalah Wang Chengxi. Sementara terlihat Nanan sedikit sebel melihat Susansi yang kembali genit dengan cewek lain. Di sini terlihat Wang Chengxi ini meminta belas kasihan dari Susansi. Dan mendengar itu, terlihat Susansi menggodanya dengan berkata jika rambut Wang Chengxi ini sangat terawat sekali. Melihat itu wasit pun bertanya apakah mereka ingin bertarung atau tidak. Dan karena hal itu pun, mereka berdua langsung kembali ke posisi untuk siap bertarung. Tak lama setelah itu pun, pertandingan langsung dimulai. Di sini semua orang dikejutkan setelah Susansi mengeluarkan cincin rohnya. Karena ternyata Susansi adalah kaisar roh dengan 6 cincin. Sementara Wang Chengxi ini hanya seorang raja roh dengan 5 cincin roh saja. Kemudian pun mereka memulai pertarungan antara pedang melawan perisai ini. Terlihat di sini Wang Chengxi bertubi-tubi menyerang Susansi menggunakan pedangnya. Namun dengan sangat santainya, Susansi mampu menahan setiap serangan tersebut menggunakan perisainya. Melihat itu Nanan mengakui bahwa serangan balik Susansi ini sangat indah karena bisa melompat dan menahan serangan pedang Wang Chengxi itu. Kemudian pun Susansi langsung menggunakan teknik Xuanmingnya untuk melawan balik. Yang mana karena itu Wang Chengxi merasakan pusing karena serangan barusan. Dan Wang Chengxi merasakan jika Susansi benar-benar tak tahu bagaimana cara memperlakukan wanita. Mendengar itu pun Susansi meminta agar Wang Chengxi menyerah saja. Di sini Chengxi malah meminta Susansi yang pergi karena dengan cara itu mereka masih bisa berteman. Terlihat di sini semua orang dibuat terkejut saat Chengxi ini mengeluarkan roh pelindungnya.
karena ternyata roh pelindung Wang Chengxi ini berbentuk ular yang sangat banyak. Dengan sangat gesit pun, Su Sanxi menghindari serangan ular-ular dari Chengxi tersebut. Dan saat sudah terpojok pun, Su Sanxi langsung menggunakan teknik pertukaran Xuan Ming-nya. Melihat ular-ular tadi, Su Sanxi merasa jijik dan dia pun tak mau berteman dengan Chengxi ini. Chengxi yang kesal pun langsung mengeluarkan teknik roh kelimanya, yang mana ternyata teknik itu adalah teknik tatapan Medusa. Melihat teknik itu pun, Yeoho tahu jika tatapan Medusa ini adalah teknik yang bisa membuat segalanya menjadi batu seperti milik Dukubo pada Solen era Tangshan. Di sini terlihat jika Su Sanxi langsung menunggangi perisainya untuk bisa menghindari serangan tatapan Medusa ini. Bahkan Xiao Xiao sampai panik melihat Su Sanxi yang seperti terkena serangan dari Chengxi tadi. Namun dengan cepat, Su Sanxi membalasnya dengan serangan ular dari roh pelindungnya untuk mengimbangi Chengxi tersebut. Dan terlihat kekuatan Su Sanxi pun mampu melemparkan Chengxi ini. Di sini Chengxi heran kenapa tatapan Medusanya tak berfungsi kepada Su Sanxi. Kemudian Su Sanxi memberitahu jika roh pelindung Xuanwu-nya adalah gabungan dari kura-kura dan ular, yang mana itu adalah roh pelindung atribut air di peringkat tertinggi. Dan Su Sanxi tak menyangka jika Wang Chengxi berani-beraninya menggunakan roh pelindung ular kepada Su Sanxi. Melihat Chengxi berusaha menyerang, Su Sanxi langsung menggunakan teknik formasi perisai Xuan Ming-nya, yang mana perisai Su Sanxi menjadi banyak dan membuat Chengxi yang terkurung di dalamnya tak bisa bergerak. Tak hanya itu saja, karena Su Sanxi menambahkan teknik gempa Xuan Ming untuk membuat Wang Chengxi ini semakin pusing dibuatnya. Melihat itu, Su Sanxi pun bertanya apakah Chengxi masih tak mau menyerah. Yang mana semua anggota tim sekte pedang besi pun dibuat terkejut karena kapten timnya ini dibuat tak berdaya. Dan pada akhirnya pun, Wang Chengxi ini pingsan karena teknik dari Su Sanxi tadi. Di sini Su Sanxi berpesan agar Wang Chengxi berlatih lebih keras dan menjadi orang baik di masa depan. Kemudian pun Su Sanxi ini langsung meminta peserta selanjutnya untuk maju. Namun wasit langsung datang dan mengumumkan jika pada pertarungan individu pertama dimenangkan oleh sekte Tang. Terlihat di sini, peserta kedua dari sekte pedang besi langsung maju. Namun melihat seniornya pingsan, dia cemas akan pertarungan tim nanti. Di sini Su Sanxi meminta orang ini tak banyak berpikir karena dia tak mungkin menang dalam pertarungan individu. Namun di sini terlihat jika anggota sekte Tang lainnya juga ikut bertarung bergantian, yang mana 4 anggota sekte Tang bisa mengalahkan 7 orang sekte pedang besi. Dan karena itu, di sini kedua tim akan memasuki babak pertarungan tim. Di sini terkuak alasan sekte Tang menurunkan 4 anggotanya dalam pertarungan individu karena ternyata setiap orang dari sekte Tang sengaja menyerah setelah menang 2 kali. Dan melihat itu Su Tianran yakin jika sekte Tang pasti menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Malam pun tiba dan terlihat banyak sekali orang yang sedang makan di pasar kota Mingde. Begitupun dengan sekte Tang yang sedang party untuk merayakan kemenangannya tadi. Di sini Su Sanxi merasa jika selama kompetisi di kota Mingde ini, Yeoho sudah menugaskan sebuah misi rahasia kepada Nana. Nana pun mengaku jika dalam 3 hari ini dirinya sudah menghubungi 3 pasar gelap utama kota Mingde ini. Namun tak satu pun dari mereka yang mau menjual logam langka kepada Nana. Dan Nana mendengar jika mereka mengadakan kompetisi pemandu jiwa bawah tanah, yang mana hal itu membuat mereka juga membutuhkan logam langka tersebut. Di sini Yeoho pun meminta agar Nana menceritakan lebih detail tentang semua itu. Namun Yeoho tersadar jika ada orang dari sekte roh suci yang sedang nguping pembicaraan mereka. Di sini Nana memberitahu jika kompetisi aliansi 3 pasar gelap ini akan diadakan di 2 tempat terpisah, yaitu aliansi Sisui dan aliansi Kota Ao, yang mana para juara dari setiap tempat akan bertanding di babak final. Mendengar kata aliansi Sisui, Yeoho pun merasa jika itu ada hubungannya dengan Master Roh Jahat, yaitu Ye Sisui. Yang mana Yeoho teringat perkataan Tuan Xuanji jika Master Muen dan Long Xiaoyao pernah terlibat beberapa kali pertempuran besar dengannya. Dan Ye Sisui ini sudah menjadi super doluo yang mengejutkan benua 100 tahun yang lalu. Namun sayangnya dia terjerumus dan menjadi Master Roh Jahat. Di sini Nana juga mendengar jika aliansi Sisui ini terkait dengan sekte roh suci. Mendengar itu pun, Yeoho berniat untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Nana juga memberitahu jika ketiga pasar gelap akan mengadakan kualifikasi malam ini, yang mana master pemandu roh semua level di bawah 30 tahun bisa ikut berpartisipasi.
Mendengar itu pun, Yeho semakin yakin untuk mengikuti kualifikasi aliansi Shisui ini. Karena Yeho mempunyai tujuan, yaitu untuk menyelidiki aliansi Shisui tersebut dan untuk mengamati lebih detail perkembangan alat pemandu roh di benua Doulu ini. Setelah itu pun, terlihat mereka berempat langsung memakai topeng dan menuju ke sebuah hotel. Karena menurut Nana, cabang dari aliansi Shisui ini berada di Hotel Qingjing ini. Dan dengan cepat pun, mereka langsung masuk ke dalam Hotel Qingjing tersebut. Terlihat di sini Dong menyamar menjadi Wang Dong versi cowok lagi dan menyebar bersama Nana. Sementara Caito terus menemani Yoho untuk mengikuti kualifikasi tersebut. Terlihat benar saja jika tempat ini adalah pasar gelap karena banyak aktivitas ilegal di tempat ini. Karena di sini terlihat ada yang bahagia sebab menang taruhan dan ada yang mabuk karena kalah bertaruh. Terlihat salah seorang yang mabuk marah karena dirinya menabrak Yoho. Bahkan dia berusaha menyerang Yoho menggunakan botol yang dia pegang. Namun dengan cepat Yoho memecahkan botol itu hanya menggunakan serangan mentalnya saja. Dan hal itu pun membuat si pemabuk tadi lari ketakutan. Sementara Dong dan Nana terus memperhatikan mereka dari atas. Di sini terlihat semua Master Roh memandang Yoho dengan wajah merendahkan karena seorang disabilitas bisa-bisanya datang ke tempat ini. Tak lama setelah itu pun, terlihat manajer Hotel Qingjing dan juri kompetisi yang bernama Chen An langsung menghampiri mereka berdua. Dan dia bertanya apa tujuan mereka datang ke tempat ini. Yoho pun mengaku bahwa mereka kesini untuk mengikuti kompetisi dan Yoho mengaku jika dirinya bernama Tang Wu sedangkan Caito bernama Tang Si. Mendengar itu pun, Chen An langsung memberitahu jika hari ini adalah babak kualifikasi. Dan mereka berdua hanya perlu membuat pemandu roh level 3 dalam batas waktu yang sudah ditentukan. Dan jika berhasil, maka mereka akan lolos dari babak kualifikasi ini. Namun sekarang sudah memasuki babak kualifikasi Master Pemandu Roh yang terakhir dan hanya tersisa 1 jam lagi. Yang mana Chen An tak yakin jika mereka bisa menyelesaikan tepat waktu. Namun dengan sangat yakin Yoho menjawab jika waktu selama itu sudah sangat cukup. Setelah itu Chen An langsung mempersilahkan mereka berdua mulai setelah Yoho dan Caito berada di mejanya masing-masing. Dengan cepat Yoho langsung menggunakan pisau takdirnya untuk mulai mengukir inti dari alat pemandu roh. Di sini terlihat semua peserta bekerja dengan semaksimal mungkin karena waktu terus berjalan. Sementara dari atas, para Master Roh dari sektor roh suci terus memperhatikan Yoho ini. 6 menit berlalu dan Yoho sudah hampir menyelesaikan ini. Sementara peserta lainnya masih bersusah payah untuk membuat alat pemandu roh. Tak lama setelah itu pun, Yoho sudah selesai membuat inti pemandu rohnya dan langsung memasukkan ke dalam meriam pemandu roh buatannya. Kemudian pun Yoho langsung melaporkan bahwa dirinya sudah selesai. Terlihat semua orang bahkan juri pun tak percaya karena Yoho bisa menyelesaikan dalam waktu 10 menit saja. Dan tak lama setelah itu pun, Caito juga sudah selesai membuat alat pemandu roh ini. Mendengar itu, terlihat salah seorang Master Roh diberi kode oleh Master Roh dari sektor roh suci. Dan pemuda ini pun langsung memeriksa alat pemandu roh Yoho karena Yoho bisa menyelesaikan dalam waktu sesingkat itu. Di sini pun pemuda itu menganggap Yoho sudah berbuat curang. Sementara itu salah satu prajurit Kekaisaran Ryu langsung melaporkan kepada Sutian Ran bahwa anggota sekte Tang sedang menyamar dan menuju cabang aliansi Shisui untuk ikut kompetisi pemandu roh bawah tanah. Di sini Jing Hongchen meminta agar prajurit terus mengawasi sekte yang kuat seperti sekte Tang ini. Karena Jing Hongchen takut jika sekte Tang bisa melaju sampai final turnamen Master Roh. Sutian Ran pun menyuruh agar prajurit itu menghilangkan sekte Tang lebih awal jika perlu untuk menghindari masalah di masa depan. Sementara pemuda tadi masih mengira bahwa Yoho curang. Dan perkataan pemuda ini pun langsung membuat suasana menjadi gempar. Di sini Wang Dong dan Nana hanya bisa melihat dari atas orang-orang yang protes karena menganggap Yoho sudah berbuat curang. Namun Yoho memberi kode agar Wang Dong tetap tenang. Di sini terlihat jika ada seseorang yang sudah membawa pistol pemandu roh untuk ditembakkan ke arah Yoho. Sementara Yoho berkata jika curang atau tidaknya lebih baik diserahkan kepada juri untuk memutuskannya. Dan Yoho heran sebagai master pemandu roh pemuda itu tak menyelesaikan kompetisinya malah menimbulkan masalah. Di sini Yoho berkata kepada juri bahwa sepertinya merekalah yang bermasalah. Dan di sini terlihat Caito terprovokasi karena pemuda itu terus ngoceh jika Yoho yang bermasalah. Namun Yoho meminta Caito tenang karena orang-orang ini tak sederhana. Dan Yoho juga khawatir jika penyamaran mereka akan terbongkar. Di sini terlihat orang yang membawa pistol pemandu roh tadi pun sudah siap untuk menembakkan itu ke arah Yoho. Namun Yoho yang menyadari itu langsung menyerang terlebih dulu menggunakan serangan mentalnya. Kemudian Yoho langsung mengambil alat buatannya dari pemuda itu sambil berkata jika tak semua orang bisa menggunakan alat pemandu rohnya.
Dan karena pemuda itu ingin melihat, maka Yoho pun akan memperlihatkannya. Di sini pun tanpa ragu, Yoho langsung menembakkan alat pemandu rohnya tersebut. Yang mana karena hal tersebut, orang-orang langsung berhamburan pergi. Melihat itu pun, Chen An langsung meminta semua penjaga untuk menangkap Tang Xi dan Tang Wu atau Yoho dan Caito tersebut. Namun Yoho langsung menggunakan teknik tiruannya untuk mengeluarkan aura dari sekte roh suci. Yoho pun berkata dengan suara tiruannya itu bahwa ternyata mereka tak sadar jika ada orang luar yang menyusup, padahal Kaisar Suci sudah berharap banyak kepada aliansi Shisui. Terlihat di sini pun Yoho menggunakan wujud yang mengerikan untuk menakut-nakuti orang dari aliansi Shisui ini. Kemudian Yoho berkata jika mereka adalah orang cerdas dan seharusnya tahu apa yang harus mereka lakukan. Di sini Chen An pun langsung meminta para prajurit membawa para perusuh tadi dan menyelidiki secara menyeluruh. Dan setelah itu pun Yoho langsung menarik lagi tekniknya, sementara orang-orang tadi sudah dibawa untuk diperiksa. Terlihat di sini Chen An pun langsung meminta maaf kepada Yoho atas kejadian tadi. Kemudian Yoho berkata jika kekuatan ledakan meriam pemandu roh miliknya pasti sudah mencapai level 3, begitupun dengan milik Caito. Dan Yoho meminta Chen An memeriksanya jika dia tak percaya. Namun terlihat jika Chen An ini sudah sangat ketakutan. Kemudian Yoho memberitahu jika kedatangan dirinya ke aliansi Shisui bukanlah untuk membuat masalah, karena Yoho hanya ingin mendapatkan hadiah uang dan logam langka dengan keterampilannya. Di sini pun Yoho dan Caito mendapatkan token partisipasi yang bertuliskan angka 88 dan 66. Dan terlihat kepergian Yoho dan Caito ini diantar dengan hangat oleh Chen An dan para prajuritnya. Setelah sampai kamar pun Caito bertanya kenapa manajer hotel tadi tiba-tiba berubah sikapnya. Dan Yoho pun berkata jika dirinya meniru aura dari Master Roh Jahat dan ternyata itu berhasil seperti yang dia harapkan. Yang mana karena itu membuat orang tadi mengira bahwa Yoho dan Caito berasal dari sekte roh suci. Namun ini juga membuktikan jika aliansi Shisui ada ikatan mendalam dengan sekte roh suci. Mendengar itu Bebe tahu kenapa sekte roh suci bisa bersembunyi begitu dalam di sini. Karena ternyata mereka menggunakan kedok kekuatan bawah tanah tertinggi di kota Mingde ini. Di sini Bebe bertanya siapa orang yang mengirim para pembunuh itu. Dan Caito merasa jika orang itu pasti sangat familiar dengan kota Mingde ini karena orang itu bisa sangat mudah memasuki pasar gelap. Dan Caito merasa jika mereka pasti orang dari Kekaisaran Ryu. Mendengar itu Dong-er berniat menggunakan kesempatan ini untuk mengetahui kelemahan Kekaisaran Ryu. Dan pada Solen 2 episode 77, terlihat para Master Roh dari sekte roh suci terus mengawasi Yu Hao yang mengikuti kompetisi Master Pemandu Roh bawah tanah itu. Dan tiba saatnya pertempuran besar antara sekte Tang dengan Kekaisaran Ryu. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 76 ini. Ngeribet ya kan Yu Hao ini. Karena meski hanya duduk saja, namun tetap bisa meniru aura menakutkan dari Master Roh Jahat. Dan bagaimanakah pertarungan antara sekte Tang dan Akademi Kekaisaran Ryu di dalam kompetisi? Kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 77. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan hati-hati bagi yang mau malam mingguan. Dan see you next episode.